Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Kini tiba saatnya kita datang ke hadirat Tuhan. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan, sebab Tuhan yang layak kami puji dan sembah. Pengorbanan yang
Dr. Martin Stefanus MTH akan pimpin kita di dalam doa. Kami datang padamu ya Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kasih sayang Tuhan dalam hidup kami. Kami akan masuk dalam ibadah di rumah kami masing-masing. Tuhan memberkati, Tuhan yang hadir, Tuhan memberi sukacita dalam ibadah kami, sehingga setiap jemaat, setiap keluarga merasakan hadirat Tuhan, dirasakan dalam ibadahnya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh jemaat di rumah masing-masing dan para pelayan-pelayan yang melayani Tuhan, urapi kami, biar kami yang dilayani dan yang melayani sama-sama diberkati dan Tuhan dipermuliakan. Pertolongan kami datang dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kiranya berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dicurahkan dalam ibadah ini, sehingga setiap jemaat, setiap keluarga mendapatkan berkat dan sukacita, perlindungan dan pertolongan dari Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Kami alaskan doa dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Ada sukacita? Amin. Amin. Kita akan menaikkan pujian lebih dari pemenang, karena Tuhan Yesus sudah bangkit dan kuasa kemenangan itu nyata dalam diri kita. Amin. Lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita,
Sebentar kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Kita akan menaikkan pujian tiada ternilai.
untuk setiap puji-pujian, untuk setiap penyembahan yang kami naikkan kepadamu Tuhan. Kiranya Tuhan apa yang kami naikkan Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu Yesus. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, berbicaralah kepada hamba-Mu Tuhan. Biar apa yang keluar dari mulut dan bibirnya Tuhan hanya berasal dari-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah siap mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Gembala Pendeta Dr. Martin Stefanus MTH. Dipersilakan untuk maju ke depan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur karena kita masih diberi kesempatan untuk beribadah bersama-sama di rumah masing-masing. Pagi ini kita akan mendengar khotbah tentang hidup dalam kuasa kebangkitan. Masih dalam rangka kebangkitan Tuhan Yesus. Tentu kita ingin bersungguh-sungguh mengalami kuasa kebangkitan. Itu sebabnya hidup dalam kuasa kebangkitan amat penting bagi kita orang Kristen. Filipi pasal 3 ayat 7 sampai 11. Saya akan bacakan Filipi pasal 3 ayat 7 sampai 11. Firman Tuhan demikian. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan bersekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Amin. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, kebangkitan Kristus akan mempunyai arti dalam hidup saya dan hidup saudara, akan mempunyai arti dalam hidup kita semua jika kita memahami kuasa dari kebangkitan Kristus itu sendiri. Jika kita mengalami kuasa dari kebangkitan Kristus itu sendiri. Saudara-saudaraku, Rasul Paulus menginginkan orang percaya mengenal kuasa kebangkitan Kristus, mengalami kuasa kebangkitan Kristus, hidup di dalam kuasa kebangkitan Kristus, agar bisa mengalami kuasa yang sama yang seperti Paulus alami sendiri. Saudara-saudaraku, pagi hari ini ada dua hal yang akan kita lihat bersama. Bagaimana kita bisa hidup dan mengalami kuasa kebangkitan itu. Yang pertama adalah kuasa kebangkitan mengubah hidup orang-orang percaya. Hidup dalam kuasa kebangkitan artinya hidup yang berubah. Hidup dalam kuasa kebangkitan, hidup yang tidak sama seperti dulu lagi. Hidup yang diubahkan. Kuasa kebangkitan yang dialami Paulus adalah kuasa yang telah mengubahkan hidupnya. Paulus menuliskan dalam pasal 3 ini ayat 7 dan 8. Saudara-saudaraku, Paulus merasakan satu perubahan yang luar biasa yang mengubahkan hidupnya, sehingga cara berpikirnya, cara pandangnya dalam hidupnya, baik masa lalu, sekarang dan yang akan datang, melihat yang dulu, melihat sekarang dan melihat yang akan datang, semuanya berubah.
Paulus telah diubahkan. Dia katakan saudara dalam ayat 7, dibanding dengan Kristus, dibanding dengan Tuhan Yesus yang bangkit itu. Apa yang dulu menjadi keuntungan, kebanggaan, sekarang dianggap rugi karena Kristus. Dibanding dengan Kristus yang dulu menjadi kebanggaan, dibanding dengan Kristus yang dulu menjadi kebanggaannya Paulus, sekarang semua dianggap jadi rugi, dianggap tidak berarti lagi. Dia tidak bangga lagi dengan masa lalunya, dia tidak membesar-besarkan lagi masa lalunya, tetapi dia menganggapnya semua rugi. Bahkan saudaraku, dalam ayat 8, malahan segala sesuatu kuanggap rugi dan menganggapnya sebagai sampah. Dianggap sampah, tidak berguna, dibuang begitu saja. Dan yang kedua saudaraku, Paulus yang diubahkan bukan hanya menganggap yang dulu sampah dan rugi, tetapi dibanding dengan masa lalu, dibanding hidup di luar Kristus, Paulus mengatakan dia mendapat nilai-nilai yang baru. Dia mendapat value yang baru di dalam Kristus. Dia katakan dalam ayat 8, Tuhanku lebih mulia dibanding semuanya. Tuhanku lebih mulia dari segalanya. Saudaraku, ini nilai-nilai yang baru yang Paulus dapatkan di dalam Kristus. Yang menjadi kebanggaan bukan dirinya sendiri lagi. Yang menjadi kebanggaan bukan prestasinya yang sudah pernah dia capai. Yang dibanggakan bukan pencapaian-pencapaiannya. Tetapi dia katakan yang pernah dicapai, yang pernah jadi kebanggaan, semua dianggap rugi. Dan sekarang karena hidup yang sudah diubahkan itu, Paulus mengatakan, Tuhanku lebih mulia. Tuhanku lebih hebat. Tuhanku lebih dahsyat dari segalanya. Yang kedua, saudara-saudaraku, hidup dalam kuasa kebangkitan adalah hidup yang berbahagia. Hidup yang bersukacita. Hidup yang kuat. Paulus mengatakan dalam ayat 9, saudara-saudaraku, karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Saudara, hidup karena kepercayaan kepada Kristus. Kristus yang mana? Kristus yang bangkit dari kematian. Kepercayaan kepada Kristus yang bangkit dari kematian. Itulah hidup yang bahagia buat Paulus. Dari pengalaman hidup dalam kuasa kebangkitan, Paulus menuliskannya dalam pasal berikut, yaitu pasal 4. Kita lihat dalam pasal 4 ini ada 3 ayat yang menunjukkan bagaimana Paulus yang hidup dalam kuasa kebangkitan bisa mengalami kemenangan demi kemenangan dan sukacita demi sukacita. Ayat 4 dari Filipi pasal 4, saudaraku. Pasal 4, ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Saudara-saudaraku, Paulus yang mengalami kuasa kebangkitan, hidupnya bersukacita. Bersukacita adalah hal yang paling nyata ketika seorang telah mengalami kuasa kebangkitan. Ketika saudara mengalami kuasa kebangkitan, ketika saya mengalami kuasa kebangkitan, yang paling dapat dilihat, yang paling dapat dirasakan adalah hidup yang bersukacita. Bersukacita senantiasa. Ini pengalaman Paulus, dan dia ingin semua orang percaya mengalami sukacita. Bisa mengalami sukacita kalau hidup dalam kuasa kebangkitan. Saudara-saudaraku, sukacita bukan karena hal-hal material, bukan hal-hal duniawi. Sukacita bukan karena punya harta, sukacita bukan karena punya jabatan atau karena uang.
Paulus mengatakan bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Bersukacitalah di dalam Yesus. Yesus yang bangkit. Kalau ada di dalam kita, maka kita bisa bersukacita. Bersukacita karena Kristus bangkit. Inilah yang Paulus katakan, yang ku kehendaki ialah mengalami kuasa kebangkitannya. Sukacita adalah pengalaman hidup dalam kuasa kebangkitan. Yang kedua dalam poin ini adalah, saudaraku, ayat 13, Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara, semua masalah, semua kesukaran dapat kutanggung di dalam Tuhan, di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudaraku, kuasa kebangkitan itu sanggup memberi kita kekuatan. Kuasa kebangkitan itu mampu memberi kita kekuatan untuk bisa melewati berbagai kesukaran dan membuat kita selalu bisa menjadi pemenang. Paulus telah melewati banyak hal yang sulit. Dia berkata kepada jemaat di Filipi, segala perkara sudah dialami, kekurangan, kelimpahan, penderitaan, kemenangan, sukacita, semua sudah dialami. Dan dia katakan semua itu bisa dipikulnya, bisa ditanggungnya. Karena Kristus yang telah bangkit itu, dia tanggung di dalam Tuhan, dia pikul di dalam Tuhan. Tuhan yang bangkit, itu membuat kita sanggup. Saudara-saudaraku, di masa-masa sulit saat ini, tentu tidak mudah bagi kita semua untuk menjalani keadaan yang tidak biasa ini. Kita harus memulai banyak hal yang baru. Saudara-saudara yang biasa ke kantor harus memulai sesuatu yang baru dengan bekerja di rumah. Tidak sedikit yang mendapat pengurangan gaji, atau justru di PHK, atau dirumahkan tanpa gaji. Tetapi saudaraku, Kristus yang bangkit itu akan menolong kita semua. Kristus yang bangkit akan memberi kita kekuatan. Kristus yang bangkit memberi kita kesanggupan untuk menanggung segala perkara di dalam Dia. Poin 3, saudaraku. Ayat 19. Dikatakan demikian. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus. Ini berkaitan dengan keadaan sekarang ini, saudaraku. Tidak sedikit dari antara kita yang khawatir soal ekonomi. Kita sudah berhemat, kita sudah mencoba memanage keuangan kita. Tetapi saudara-saudaraku, masih terasa begitu sulit. Ada seorang bapak mengatakan berusaha mengencangkan ikat pinggang. Lalu saya katakan, saudara, kepada bapak ini, ikat pinggang itu ada lubangnya. Kalau lubangnya sudah habis bagaimana, Pak? Dia bilang, ya nggak tahu lagi, Pak. Saudaraku, masalah yang kita hadapi sekarang ini bukan masalah yang biasa, bukan masalah yang sepele, tapi masalah yang berkepanjangan. Yang panjang ini di dalamnya banyak hal-hal yang menyulitkan. Jangan sampai kita kehabisan energi. Ketika persoalan ini belum selesai, wabah ini belum selesai, kita kehabisan energi. Karena itu saya sering katakan kepada rekan-rekan bahwa kita bukan sprint, kita maraton. Kita harus mengatur semuanya. Kita harus bisa menghadapi ini semua dan tetap menang. Saudara-saudaraku, ayat ini mengatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kayanya Tuhan, menurut kelimpahannya Tuhan. Artinya, saudaraku, mengalami kuasa kebangkitan adalah dicukupkan dan diberkati. Dicukupkan dan diberkati. Inilah pemeliharaan dari Kristus yang bangkit. Pemeliharaan dari Kristus yang luar biasa.
Saudaraku, berkat Tuhan dilimpahkan sesuai dengan apa yang kita perlukan. Itu sebabnya saudaraku, hiduplah di dalam kuasa kebangkitan, berjalanlah di dalam kuasa kebangkitan, dan kita akan mengalami sukacita, kita akan mengalami kekuatan dan kemenangan, kita akan dicukupkan dan diberkati, dipelihara oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita semua dan menolong kita semua untuk bisa terus berjalan dalam kuasa kebangkitan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita nyanyikan pujian. Allah mengerti, Allah peduli. Kita nyanyikan bersama pujian ini, kita menghayatinya. Di kondisi ini kita tahu ada Allah yang mengerti keadaan kita. Ada Allah yang memperdulikan saya dan saudara. Dan kalau kita mau hidup dalam kuasa kebangkitan, kita benar-benar mengalami kuasa kebangkitannya dalam hidup kita sehari-hari. Di tengah-tengah badai virus corona ini, kita tetap bisa bersukacita, kita kuat, dan mengalami pemeliharaan Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Allah mengerti, Allah peduli. Banyak perkara yang membuatku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Dibukanya jalanku, sebab Allah mengerti. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Kristus yang bangkit, Kristus yang hidup, itu sangat mengerti keadaan kami, sangat peduli dengan keadaan kami. Karena itu Tuhan, tuntunlah kami agar kami bisa terus hidup dalam kuasa kebangkitan, sehingga ketika Tuhan mengerti dan peduli kami tidak perlu khawatir, kami tidak perlu takut, karena Tuhan bersama kami, Tuhan bersama keluarga kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati seluruh jemaat yang beribadah di rumah masing-masing. Berkati kami semua ya Tuhan. Peliharakan rumah tangga kami, pekerjaan kami. Berkati ekonomi keluarga kami. Berkati kami semua dengan kesehatan. Jaga lindungi kami semua. Kami tahu Tuhan, virus corona tidak peduli dengan siapapun juga, tetapi kami anak-anak-Mu ya Tuhan, dijagai dan dilindungi, dibebaskan dari penyakit sampar, dan kami mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam Tuhan yang bangkit itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami
Akhiri ibadah kami dan kami berdoa buat seluruh jemaat, berkatilah mereka semua, biar kuasa Tuhan menaungi sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara yang kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini sampai selama-lamanya. Ini doa kami Tuhan yang kami alaskan di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.